Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi di channel Timur Update, di mana salah satu channel yang menyajikan sebuah informasi tentang situasi politik di Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi kita akan membahas soal makan bergizi gratis, di mana kita ketahui bahwa makan bergizi gratis adalah salah satu program andalan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di mana kita ketahui program yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini yaitu makan bergizi gratis. Kita ketahui mengalami beberapa persoalan yang paling yang paling disoroti adalah terjadinya keracunan terhadap beberapa penerima manfaat dari program ini. Namun dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa keracunan yang terjadi terhadap penerima manfaat dari makanan bergizi gratis ini masih dalam tahap kewajaran, karena dianggap bahwa keracunan yang dialami oleh penerima manfaat ini masih bisa ditangani. Ini yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, masih soal adanya kasus keracunan yang terjadi terhadap penerima manfaat dari makan bergizi gratis. Di sisi lain, kita ketahui bersama dalam sebuah podcast Bapak Mahfud MD, yang kita ketahui bahwa Bapak Mahfud MD adalah salah satu tokoh nasional, bahkan juga pernah mencalonkan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, memberikan sebuah pernyataan bahwa cucunya juga sempat mengalami keracunan dari makan bergizi gratis ini. Bahkan cucunya sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Nah, ini Bapak Mahfud ini mengungkapkan ini dalam sebuah podcast yang dihadirinya. Dan di sisi lain, baru-baru ini kita melihat dan mendengarkan dalam sebuah pemberitaan bahwa Menteri HAM, Hak Asasi Manusia, memberikan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial, bahwa siapapun yang menolak dari program makan bergizi gratis ini bisa dianggap adalah sebuah pelanggaran HAM. Nah, ini yang menjadi pembicaraan hangat, topik terhangat terkait pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Natalius Pigai ini. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat secara bersama-sama cuplikan video dari mulai pernyataan Bapak Prabowo Subianto, kemudian Bapak Mahfud MD, dan pernyataan kontroversial dari Bapak Natalius Pigai selaku Menteri HAM atau Menteri Hak Asasi Manusia. Nah, setelah saya juga meminta setelah video ini dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pendapat sahabat-sahabat kalian menilai dari pernyataan Bapak Prabowo Subianto sampai dengan pernyataan dari Bapak Natalius Pigai. Kita lihat dulu sama-sama videonya. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja. Gimana Pak ceritanya? Di Jogja. Cucu ponaan ya. Saya punya ponaan. Ponaan satu punya anak namanya Iksan. Oke. Makan siang gratis. Masakan bergizi gratis. Lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah, yang 6 dan kakaknya gitu. Kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Jadi ada 2 cucunya, satu ada habis dua, muntah. Iya, bersaudara, beda kelas. Beda kelas? Yang satu di sekolah kelas yang sama 2. Pak?
Hah? Di sekolah yang sama. Oke, satu masih bisa pulang meskipun muntah-muntah. Iya. Satunya lagi masih dirawat di Masih rumah sakit. dirawat di Sampai rumah sekarang, sakit, Pak? sampai kemarin saya masih di Jogja. Sekarang mungkin hari ini udah Mudah-mudahan sudah keluar ya. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, Iya. meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Sampai hari ini sudah kurang lebih 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28.000 dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,0006. 0,0006. Artinya 99,99 ya kan? 4. Ya kan? 9994. 99,9994. Itu kalau statistik ya, itu kan dibulatkan ke atas. Berarti apa? 99,999 itu berhasil itu. Ya kan? Di mana ada usaha manusia yang 100%. Ada, tapi tidak gampang dicapai. Kita Begini ya, ini saya dari sisi HAM ya, sisi HAM. Dalam konteks hak asasi manusia, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan adalah sejalan, seirama, sesuai dengan hak asasi manusia. Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, operasi merah putih adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Orang yang menentang. Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan, hak asasi atas pangan, hak asasi atas pendidikan, hak asasi atas kesehatan adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini. Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil, kesehatan bagi anak-anak kecil, makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF, oke? Harapan dari UNICEF. Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Di mana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa
sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itulah, apalagi makan bergizi gratis dikaitkan dengan pemilu 2029, supaya orang yang terima makan pilih presiden, orang yang penting kesehatan gratis supaya untuk kepentingan pemilu, orang yang koperasi merah putih untuk orang kecil dikaitkan dengan pemilu. Semua, maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin. Orang yang menderita, orang yang lapar. Orang yang kesehatannya susah diperiksa. Jahat menurut saya. Tidak beretika. Tidak bermoral.